Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Vera di pendampingan individu 5 ya. Ya. Oke, satu kali lagi. Kerasa? Kerasa. Kerasa ternyata ya. Kalau PP-nya kagak. Kerasa ya. Oke, Bu Vera apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Yati bagaimana? Alhamdulillah sehat. Walaupun hujan ini ya, ternyata ya hujan di Sudah sini. mulai ini Udah hujan. musim penghujan. Oke. Di pendampingan individu 5 ini, saya sebelumnya akan menanyakan tentang yang modul pengerjaan LMS modul. Udah beres belum ya? Sekarang udah terakhir ya? Iya, sekarang modul 3.3 ada 2 mungkin ya yang belum itu koneksi antar materi karena itu biasanya kan tanggal 22. Jadi kemarin baru selesai demonstrasi seksual dan aksi nyata yang itu tinggal itu. Aksi nyata 3.3. 3.3 ya, 3.3. Dua lagi guys. Habis itu post test guys. Lulus, amin. Oke ya. Di pendampingan 5 ini saya mau menanyakan tentang ini ya. Modul 3.1 ya, tentang apa ya? Modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan. Oke. Ini berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu Vera lakukan, bagaimana proses yang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu, bagaimana prosesnya? Ya, untuk pengambilan keputusan sebelum-sebelumnya memang terasa mengalir begitu saja. Kita tidak akan melakukan sebuah proses pengambilan keputusan. Nah, setelah mempelajari di modul 3.3 ternyata ada beberapa proses yang harus kita lakukan, ditambah juga dengan keilmuan-keilmuannya sehingga menjadi lebih terarah gitu kan dalam pengambilan keputusan. Nggak gegabah gitu ya? Betul. Jadi lebih tahu lagi gitu ya Bu ya, oh ternyata ada 4 paradigma, kemudian ada 3 prinsip, kemudian ada 3 unsur yang harus kita penuhi, gitu sampai ada 9 langkah. Oh ternyata begitu ya, gitu. Mengambil keputusan nggak sembarangan ya, harus dapat secara bertanggung jawab. Apa hal yang menurut Bu Vera masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Ya, dalam pengambilan keputusan itu kan kita harus mampu memberikan berbagai macam solusi atau dengan pertimbangan. Kemudian dari beberapa pertimbangan itu nanti ada solusi, misalnya solusi pertama, kedua, kemudian ada istilah gitu. Jadi melakukan istilahnya itu kalau dalam langkah itu dari salah satu langkah itu investigasi objektif dilema gitu. Jadi kita memberikan beberapa opsi untuk sebuah permasalahan. Jadi tidak hanya satu solusi gitu. Jadi ada solusi, ada cadangan gitu. Nah seperti itu gitu. Apa hal yang menurut Bu Vera mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Ya, yang paling menurut saya yang paling utama ya itu adalah bagaimana pimpinan sekolah bisa memberikan dukungan gitu kan, terhadap setiap pengambilan keputusan yang kita ambil, misalkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau misalkan ketika ada bertemu dengan kondisi murid yang bermasalah gitu. Nah, bagaimana di sini pimpinan memberikan dukungan kepada kita untuk memberikan keleluasaan dalam memberikan keputusan. Oke. Adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat maupun sebelum ikut pelatihan ini yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Dilema etika ya, kaitannya dengan murid ya Bu. Jadi di satu sisi ingin membantu murid tersebut gitu ya, tapi di sisi lain gitu gitu. Jadi bagaimana nih gitu kan ya dengan aspek-aspek yang lainnya yang itu juga harus dipertimbangkan. Kalau di paradigma itu paradigma yang dilihatnya itu adalah rasa keadilan dan belas kasihan gitu. Nah itu yang sering saya temukan gitu dalam kenyataannya gitu ya. Menurut Bu Vera, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Ya,
kebetulan karena sudah mempelajari, jadi tahu gitu ya prosesnya bagaimana, langkahnya, paradigmanya dan lain sebagainya, dan saya mencoba untuk menerapkan. Apa hal yang menurut Bu Vera masih perlu dikembangkan dan perlu dievaluasi dalam proses pengambilan keputusan? Ya tadi yang sudah kami sampaikan ya Bu, jadi harus bisa mengungkap data faktanya yang dulu ya, bukannya yang memang berpegang pada prinsip keadilan, tidak beraksi belah. Yang betul-betul yang namanya mengungkap fakta itu kan kita tidak boleh ada kecenderungan dulu ya. Bagaimana memposisikan diri dalam posisi seperti itu, kemudian dari data dan fakta yang ada pada akhirnya kita diupayakan untuk bisa memberikan berbagai macam alternatif solusi gitu ya, dan akhirnya nanti harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu mungkin yang harus berat ya. Iya, ternyata. Iya. Sekarang kita masuk ke rancangan program yang berdampak pada murid ya. Apakah Bu Vera sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Ya, sudah. Dalam bentuk apa? Kalau bentuknya dalam kegiatan populer, satu kegiatan yang mendukung pada kegiatan pembelajaran sekolah, itu ada pakai akronimnya ya, saksi berhias namanya. Saksi berhias. Ya, itu akronim dari satu Cihampelas, bersih, hijau dan asri. Oh, jadi berkaitan dengan kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Keren. Dukungan apa saja yang Bu Vera perlukan untuk menerapkan program ini? Ya, yang paling utama adalah dukungan dari pimpinan sekolah ya, untuk memberikan perizinan bisa dilakukannya program tersebut. Ya. Kemudian bagaimana dari izin tersebut Bapak Kepala Sekolah memberikan instruksi, arahan-arahan untuk mensukseskan, gitu ya, untuk memberikan malah jadi SK ya. Betul, ada SK, nah seperti itu kan. Jadi terlihat sekali bahwa memang sebuah program yang memang bukan hanya sekedar ide dari satu pihak, tapi yang memang ini merupakan kepentingan bersama gitu ya. Apa yang menjadi tantangan Bu Vera dalam melaksanakan rancangan program ini? Tantangannya gitu ya, respon mungkin ya, respon dari murid. Murid? Iya, respon dari murid. Dan respon dari murid sendiri memang tidak mudah ya untuk membangkitkan motivasi gitu ya, semangat gitu untuk bisa memiliki kondisi lingkungan yang memang bersih dan asri gitu ya, karena memang anak-anak itu kan mereka ada dalam mereka yang memang tidak kurang peka dengan lingkungan sekitar mau kotor, terserah gitu kan ya, gitu ya, nilai kepekaan itunya, dan untuk membangun itu tentunya kan tidak bisa instan jadi kebiasaan itu yang menjadi tantangan. Dipaksa nanti jadi terbiasa. Apa yang Bu Vera lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Tadi ya, dengan cara berkoordinasi. Kita berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dari sini Bapak Pimpinan bagaimana memberikan arahan-arahan, bagaimana selalu mensosialisasikan di berbagai kegiatan, dari guru ke siswa, selalu mengingatkan, sebenarnya dari sini evaluasi. Keren. Perkembangan komunitas praktisi sekarang kita mau bicara. Apakah Bu Vera sudah membuat komunitas praktisi yang ada di sekolah atau di lingkungan sekolah? Kalau sebagai pionir sih belum ya, maksudnya untuk komunitas sendiri gitu ya, karena sudah ada sebelum saya ikut CGP itu sudah ada komunitas itu, komunitas belajar. Iya, komunitas belajar, jadi komunitas yang memang ini adalah alumni CGP, para PP ya katanya. Jadi yang membuatnya, jadi satu sisi ya menguntungkan juga ya, dan tinggal kita memberikan kontribusi apa yang bisa saya berikan di komunitas. Berarti sudah ada ya komunitas praktisi. Apa saja perubahan menyenangkan yang Ibu Vera alami dari rekan di komunitas belajar ini? Iya, jadi tentunya bisa berkolaborasi. Saya senang sekali ketika ada momen-momen di mana kita bisa saling kerjasama, kemudian bertukar pikiran, diskusi, kolaborasi. Saya sangat senang dengan hal seperti itu karena banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Terinspirasi terinspirasi yang mungkin kita belum bisa melakukan itu ketika
ada inspirasi dari teman atau rekan yang lain. Iya, iya. Jadi bagus ya, nanti kita akan coba. Iya, Itu iya. Keren-keren ya. Berarti itu yang menyenangkan ya. Apa rencana yang akan dilakukan komunitas belajar di Vera setelah program ini selesai? Ya. Berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik itu ya. Ya, jadi akan lebih tetap gitu ya, konsisten untuk berbagi baik atau berbagi praktik baik. Ya, itu ada jadwalnya atau gimana? Ya kalau selama ini paling karena memang kebetulan yang ada di dalam komunitas itu orang-orang yang sibuk-sibuk semua. Pejabat. Punya peran masing-masing. Iya, di sekolah ya. Ya, gitu. Jadi menanti ketidaksibukannya. Ya, jadi setidaknya itu 2 bulan sekali itu sudah harus ada kegiatan paling lama gitu. Berarti harusnya bukan ini yang menjelaskan. Ya mungkin gitu. Ya. Panjang. Iya. Biar setiap minggu ya. Iya. Nanti kalau 2 bulan kayaknya hilang gitu ya. Keburu kemana gitu? Iya, keburu kemana gitu. Oke. Apa dukungan yang Ibu Vera perlukan untuk komunitas belajar ini? Ya sama tadi ya Bu ya, gitu kan. Jadi untuk hal itu yang paling utama adalah dukungan dari pimpinan sekolah, dalam hal perizinan, kemudian bagaimana memberikan sosialisasi kepada guru gitu kan ya, bahwa ada kegiatan kembali silahkan ikutan dan sebagainya, mempromosikan kepada guru yang lain. Harus dukung gitu ya? Ya, dukung gitu kan ya. Dan memang kita diberi kesempatan untuk bisa berbagi gitu kan kepada rekan-rekan, misalkan pada kegiatan GHP nih gitu kan, kita nggak usah ngambil di luar gitu kan, kegiatan yang ada gitu kan, ilmu-ilmu yang kita dapat juga bisa lebih teraplikasikan ya. Keren sih di sekolah ini saya lihat IKT-nya memang dari CGP ya, waktu itu masih jadi CGP kalau nggak salah ya. Udah bisa maju untuk bisa narsum ya, narasumber keren banget. Iya. Jadi komunitas praktisi sudah, kita masuk ke pasca observasi ya. Kemarin kan Bu Vera di aksi nyata 2.3 ya tentang coaching ya, coaching observasi kelas ya seperti itu. Bu Vera bersama dengan rekan Bu Vera namanya Bu Neni. Yang di observer ya sudah dilakukan pasca pra observasinya udah, kemudian observasi kelas sudah. Nah nanti saya akan menyaksikan Bu Vera pasca observasi dengan Bu Neni. Kita panggil dulu ya Bu Neni ya. Silakan panggil Bu. Bentar ya. Iya. Ini udah di sana ya? Enggak, belum teh. Oh, mau dikencing Sam? Oh, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat ya. Alhamdulillah. Di kesempatan ini perkenalkan ini ada Bu Wendri. Beliau adalah pengajar praktek di pendidikan Calon Penggerak anak 11. Selama ini yang sudah mendampingi saya kurang lebih sekitar 6 bulan ya tadi ya 5 bulan ya itu tak terasa alhamdulillah. Dan ini adalah sesi pendampingan individu yang tenang, dan saya ucapkan terima kasih ya Bu Neni ya sudah mau minta bantuan dan saya masuk ke kelasnya kemarin dan banyak sekali hal yang bisa saya ambil pada kemarin saya melakukan kegiatan observasi di kelasnya Bu Neni, dan tujuan kegiatan hari ini adalah kita melakukan pembicaraan diskusi berkaitan dengan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan kemarin kelasnya Bu Neni. Kemarin saya masuk di kelas 10 TJKP 2 ya, alhamdulillah sudah dilaksanakan. Yang sebelumnya kita juga sudah ngobrol tentang bagaimana tujuan yang akan menjadi
kemudian strateginya, dan ada mungkin beberapa catatan yang saya sampaikan ke teman-teman. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, ini nanti kita ngobrolnya sesuai dengan yang mau dilakukan ya. Jadi silakan untuk menyampaikan dan apa yang ditanyakan di sini sesuatu yang sudah dilakukan. Baik, pertama adalah bagaimana perasaan Bu Neni ketika kemarin melakukan kegiatan observasi, khususnya ya observasi kemarin ya, dan kegiatan pembelajaran di Alhamdulillah kemarin ketika pembelajaran merasa sangat senang gitu ya, karena kita sebagai pendidik itu bisa menginformasikan apa yang kita miliki kepada peserta didik dan mereka merasa senang, itu udah alhamdulillah senang sekali ya. Kalau berbagi ya, iya, berkahnya gitu ya, berarti ya gitu. Sebagai seorang guru ada kebahagiaan tersendiri. Nah, kemudian untuk kegiatan pembelajarannya sudah dilakukan, dan kalau Bu Neni sendiri melihat sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Neni? alhamdulillah sesuai dengan rencana tujuan belajarnya memang sudah tercapai menurut saya, karena tujuannya kan itu menulis sesuai dengan struktur dan kaidah. Kemudian tujuannya juga mengalihkan teks menjadi sesuatu yang lebih kreatif yang bisa ditayangkan di media sosial. Itu mereka sudah dapat, hasilnya sudah ada, dan menurut saya berarti itu tujuan pembelajarannya sudah sampai, tercapai. Ya. Nah, kemudian untuk kegiatan kemarin selama itu ada kendala nggak? Kan kemarin Bu Neni sudah merencanakan ada beberapa area pengembangan ya yang akan dilakukan, ada disiplin-disiplinnya, kemudian bagian nasional dan berdiferensiasinya. Jadi dalam pelaksanaannya ada kendala nggak? Untuk kendala kebetulan memang ada ya beberapa, ketika misalnya pembagian kelompok itu ada beberapa siswa yang terkadang belum ada kemauan untuk lebih aktif gitu berbicara pada di situ. Jadi kadang-kadang harus dipacu lagi oleh ketuanya, oleh saya sebagai pendidik juga untuk senantiasa mendampingi gitu ya. Dan ayo kita aktif dalam ini nih, ada tugas kita bersama sehingga nanti hasilnya juga maksimal. Mungkin di situ keaktifan Sesuai sesuai. Kemudian hal positif apa atau kebaikan apa, nilai apa yang Ibu rasa sudah Ibu laksanakan dalam kegiatan pembelajaran? Yang positif mungkin anak ya, mengikuti kesepakatan yang memang sudah dibuat sebelumnya gitu ya, kesepakatan kelas. Dalam arti misalnya anak ketika ada tugas mengerjakan dengan maksimal, kemudian sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu ya. Berarti ada kedisiplinan yang mereka terapkan di situ gitu mungkin itu. Jadi untuk kegiatan pembelajaran sosial emosional kemudian diferensiasinya nggak ada masalah, nggak ada kendala. Alhamdulillah untuk itu sudah berjalan ya, seperti misalnya untuk diferensiasi ke konten gitu ya, ke materinya anak bisa menentukan apa yang mereka sukai. Dalam arti misalnya kan kita membuat sebuah teks elaborasi pengamatan, anak itu bisa menentukan yang mana ini yang mau mereka amati, apakah misalnya berbentuk benda. Di sini kan yang diamati kemarin sekitar objek itu yang ada di sekolah, boleh mengamati misalnya tanaman, kemudian boleh juga benda. Mereka menyesuaikan dengan apa yang mereka minati, yang mereka senangi. Alhamdulillah berjalan sesuai dengan rencana ya. Baik. Nah, kemudian kalau melihat kondisi anak-anak di kelas sendiri, kan kemarin ketika mendapatkan pembelajaran dengan metode dengan strategi yang Ibu berikan, itu bagaimana keadaan mereka? Mereka sangat senang gitu ya, karena mereka biasanya yang di kelas itu diajak keluar belajar di luar gitu ya, mereka merasa seperti yang fresh gitu ya, ada suasana baru gitu, jadi terlihat antusias. Kalau misalkan diukur pakai skala nih ya, kondisi pembelajaran kemarin nih, Ibu melihatnya atau Ibu menilai sendiri ya, menyaksikan sendiri, kira-kira
ada dari skala 1 sampai 10 ya, Ibu kira ada di skala berapa Bu kondisi kemarin? Melihat dari kemarin pembelajaran mungkin ya karena alhamdulillah tercapai betul ya tercapai, tetapi ada beberapa kendala seperti tadi, ada yang kurang aktif atau misalnya ketika presentasi harus ada yang ditentukan dulu ini siapa, kadang-kadang ada yang nggak mau. Nah itu mungkin saya menilai itu ada kekurangannya. Jadi saya kalau berikan skala mungkin 1 sampai 10 kita masuknya di 8 gitu ya untuk pembelajaran kemarin. Menurut saya ya. Menurut saya. Iya gitu. Nah untuk skala 8 kemudian harapan Ibu kondisi yang betul-betul Ibu inginkan itu ada di skala berapa? Tentu semua guru sepertinya ingin sesuatu yang perfect gitu ya, di angka 10 gitu pinginnya gitu. Angka 10 tentu inginnya di situ maksimal ya. Jadi Ibu sebagai pendidik memberikan yang terbaik ini memberikan yang terbaik dengan nanti ada tentu treatment yang diberikan kepada peserta didik. Oke, baik siap. Nah, untuk mencapai tadi kondisi yang diinginkan ya dari 8 sampai ke 10 nih ya Bu ya. Itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Rencananya Ibu melakukan hal apa? Nah, karena ini berhubungan kemarin itu dengan ini ya keaktifan siswa, mungkin saya akan memberikan seperti lebih banyak kepada game atau ice breaking yang membuat anak tuh merasa nyaman ketika berbicara, percaya diri bahwa ini saya itu akan didengarkan oleh orang lain gitu. Ketika saya berbicara, teman-teman saya mendengarkan. Kalau dengan ice breaking mungkin lebih santai, lebih relax gitu. Lebih mau untuk keluar lagi berbicara lebih lancar, lebih pede lagi. Jadi dengan ice breaking ya, baik. Mungkin ada hal lain lagi Bu yang bisa diupayakan untuk menaikkan skalanya dari 8 ke 10, ada hal lain selain dari ice breaking? Mungkin nanti saya mencari lagi metode-metode pembelajaran yang dirasa pas untuk meningkatkan lagi dari kekurangan yang ada dalam pembelajaran. Saya mencari metode dan model lain yang pembelajaran lain yang memang sesuai untuk anak peserta didik. Oke, jadi adanya ice breaking, kemudian game, kemudian ada metode sendiri lain ya yang lebih variatif gitu ya, ini buat anak tidak jenuh ya. Oke, baik. Rencananya kapan nih Ibu akan mengeksekusi gitu kan tadi rencana-rencana yang sudah Ibu buat tadi yang Ibu akan praktiskan, kapan Ibu akan melaksanakan? Ya, tentu secepat mungkin ya, ketika misalnya saya pembelajaran di pekan depan, insya Allah saya akan terapkan. Sebelum pekan depan kan saya belajar dulu nih, cari-cari lagi metode yang tepat, SBG yang tepat, game-game yang tepat, sehingga pas pembelajaran di pekan depan saya sudah siap lagi untuk ketemu anak-anak. Oke Bu, dan satu lagi mungkin pertanyaannya ya Bu ya, sejauh mana komitmen dari ini untuk bisa menaikkan skala tadi ya, dan artinya melakukan perbaikan gitu ya dalam pembelajaran sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan. Komitmen ya. Untuk itu tentu saya akan memberikan yang terbaik ya untuk anak-anak, mencari lagi yang sesuatu yang baru kepada anak-anak agar nanti hasilnya juga maksimal. Informasi yang saya dapatkan sampai ke anak-anak juga jadi lebih baik lagi dari yang saya berikan. Sampai selesai anak-anak. Baik. Mungkin dari saya sekian ya Bu ya. Terima kasih untuk kegiatan kemarin, beberapa waktu kita bersama-sama. Kemudian kegiatan hari ini juga alhamdulillah sudah dilaksanakan perbincangannya. Mungkin dari Ibu Betty sebagai panggil praktek untuk menyampaikan masukan dari saya. Iya, tadi saya mendengarkan dari Bu Dendi ya. Saya berbayangnya kalau sekolah kayak Bu Dendi kayaknya menyenangkan ya. Ya jadi memang dibutuhkan tadi kayak juga saya udah pernah lihat ya, salah kira lihat Bu Dendi gitu ya. Kayaknya memang observasi kelas itu dibutuhkan banget ya, karena memang ada sharing. Jadi bukan cuma administrasi aja gitu ya, tetapi memang yang penting adalah buat murid tadi statementnya bagus banget Bu Dendi. Saya jadi terinspirasi ya. Jadi kita memang
apapun yang kita lakukan itu memang 100% untuk murid ya. Mudah-mudahan keren ya kalau masa observasinya mah keren ya, sudah sesuai sintaks yang luar biasa lah. Terus Bu Dewi juga luar biasa. Terusin semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ferti untuk presentasi Anda. Ya, dan Bu Dewi juga terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi lagi ya untuk memberikan kepada Bu Dewi. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah tadi Bu Vera, saya sudah menyaksikan pra-observasi dari Bu Vera dengan Bu Dewi ya. Luar biasa ya tadi ya, sintaks dari pas observasi Bu Vera juga sudah sesuai. Dan Bu Dewi juga menjelaskannya dengan sangat tegas dan memang apa adanya, apa yang dialami, dan keren banget sih. Seandainya guru seperti Bu Dewi dan Bu Vera semua kayaknya negara Indonesia lagi ya. Pendidikannya aman. Ya alhamdulillah. Jadi kita masuk ke sesi refleksi ya untuk pendampingan individu yang kelima ini. Ya. Menurut Bu Vera nih, selama ini kan belajar modul di LMS itu ada berapa modul? Ada keseluruhan ya? 10 modul. Nah, di antara 10 modul itu modul apa nih yang paling menarik buat Bu Vera? Yang paling menarik itu berkaitan satu atau boleh beberapa? Boleh. Kalau menarik semua, sebutin. Ya. Yang pertama itu yang berkaitan dengan restitusi. Oh, segitiga. Itu budaya positif. Budaya Tentang budaya positif. positif. Ya, modul tentang budaya positif. Jadi yang paling menyenangkan ya. Ya, budaya positif yang terkhususnya tentang restitusi. Oh, kenapa Bu? Ya, karena menariknya itu seolah-olah diberikan jalan ya Bu ya untuk memberikan solusi gitu ya kepada murid melalui tahapan-tahapan yang memang sudah bisa ada panduannya gitu kan. Ada segitiga restitusi ya, ada langkah-langkah dan tahapan. Iya. Jadi seolah kita dibimbing gitu kan ya bagaimana untuk bisa memberikan solusi kepada murid tanpa dalam tanda kutip ya menyakiti gitu ya. Oh iya, kayaknya aman ya. Iya, betul. Tanpa iya, karena kan biasanya menghakimi ya Bu ya. Betul. Kita kan terbiasa seperti itu. Iya, terbiasa banget itu. Sehingga murid itu ada validasi ya tahapannya. Jadi dianggap dia ada dulu kan, baru berarti mengungkapkan sebenarnya apa. Ya. Gitu. Jadi menurut Bu Vera itu paling menyenangkan. Ya. Ada lagi? Nah kemudian yang kaitannya dengan coaching. Oh, coaching. Ya. Kenapa? Karena di modul itu juga sama ya. Saya tuh tertarik dengan sesuatu hal yang itu bisa bernilai untuk memberikan solusi gitu. Jadi ketika bagaimana proses menggali gitu ya, kemudian bagaimana proses dalam mencari fakta-fakta gitu ya. Yang paling menarik di situ adalah di supervisi untuk pendidikan itu, khususnya di bagian coaching itu, kita sebagai coach gitu ya, bagaimana tidak mengintervensi gitu ya, coach. Jadi bagaimana kita betul-betul menggali gitu kan apa yang ada pada diri coaching gitu. Jadi sebagai keluar coach sendiri ya. Betul gitu ya. Nah itu yang jadi tantangan kita adalah bagaimana kita bisa menghadirkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangkitkan potensi dari coaching ya. Ada lagi? Itu paling itu ya. Kalau ini modul yang perlu dipelajari atau ya kebalikannya lah. Oh iya. Saya perlu dipelajari lagi gitu atau gimana gitu. Nah itu berkaitan dengan kemarin yang terakhir. Atau yang bikin bingung Bu Vera gitu. Oh iya. Justru yang saya tertantang itu di pembelajaran berdiferensiasi. Oh, kenapa? Pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi saya betul-betul ingin memberikan sebuah pembelajaran yang memang bisa bermakna untuk murid, kemudian membuat murid itu merasa senang gitu ya dengan pembelajaran. Dan menurut saya
itu sesuatu yang memang terus menerus digali gitu, karena kan yang kita hadapi kan orangnya berbeda-beda. Iya, kemauannya beda-beda. Semuanya beda-beda. Beda-beda. Betul gitu kan. Jadi selalu berubah kan anak itu, Iya. misalkan kelas antar kelas A, kelas B, kelas C, atau misalkan antara tingkat misalkan angkatan Kelas yang 10. pertama, angkatan kedua, angkatan kan Iya. orang kan berbeda-beda gitu kan. Ya. Zamannya Jadi, beda ya. Zamannya juga beda gitu kan. Jadi di situ tertantang gitu kan, itu harus terus menerus gitu kan yang Belajar ya. belajar gitu. Belajar itu ya berarti. Oke, kita sudah masukin ke tahap akhir dari pendampingan individu 5 ya. Di sini saya mengingatkan untuk pendampingan individu 6 nanti itu saya harus bertemu dengan aktor yang diajak diskusi tentang aset sekolah ini sama Bu Vera. Nanti boleh perwakilannya saja ya, karena memang yang harus ada di diskusi itu kan ada kepala sekolah tentunya, kemudian perwakilan rekan guru, kemudian wali murid, ada tokoh masyarakat dan ada murid itu sendiri. Jadi saya cukup perwakilan murid yang akan saya beri pertanyaan lah seputar itu juga, seputar tentang diskusi aset ya, di pendampingan individu yang sama. Nah, kemudian untuk yang pendamping refleksi 360 ya, nah ya di PI 2 itu ya. Nanti tolong dicek untuk yang di PI 6 itu ada upload yang rekan kerja, rekan guru, kepala sekolah, murid, dan self evaluasinya. Jadi evaluasi diri itu nanti diupload lagi kalau nggak salah di PI yang ke-6. Di bagian LMS itu coba dicek yang ada PI 6 itu nanti ada uploadnya di situ. Nanti atau kita diskusikan lagi lah. Siap. Seperti itu Bu Vera, mudah-mudahan masih semangat karena sebentar lagi kita mau kejar tayang. Desember beres. Jadi kejar tayang ini harus istirahat, harus kuat istirahat ya, harus kuat dan harus sehat insya Allah ya, karena minggu depan kita ada PI 6 langsung. Sabtu ini ada loka 5, Sabtu depan ada loka 6, dan seminggu lagi baru ada loka 7, dan itu penutupan panen raya. Hore. Dan mudah-mudahan lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Terima kasih Bu Vera, saya minta maaf. Terima kasih atas penerimaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai sehat dulu. Iya, sama-sama.